Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di bulan Ramadan yang penuh berkah. Shalawat dan salam semoga senantiasa kita limpahkan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyya wa rasulah. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sore hari ini saya akan menyampaikan kajian dengan judul Tazkiyatun Nafsi 10 hari akhir Ramadan. Ma makna Tazkiyatun Nafsi? Tazkiyatun Nafsi berasal dari dua buah kata, yakni tazkiyah dan an-nafs. Kata tazkiyah dari kata zakka yang diberi tambahan huruf kaf sehingga menjadi zakka yuzakki tazkiyatan, yang berarti menumbuhkan, mengembangkan, memperbaiki, membersihkan, mensucikan, dan menjadikannya jadi baik serta bertambah baik. Sedang an-nafs bisa berarti diri sendiri, atau nafs bisa berarti jiwa. Jadi secara etimologis tazkiyatun nafsi berarti membersihkan jiwa, memperbaikinya, menumbuhkannya agar menjadi semakin baik serta mengembangkan potensi baik jiwa manusia. Dalam konteks ini, tazkiyatun nafsi berarti proses pembersihan hati dari sifat-sifat buruk seperti hasad, kesombongan, dan riya, serta menggantikannya dengan sifat-sifat yang mulia seperti keikhlasan, tawakal, dan syukur kepada Allah. Tazkiyatun nafsi atau penyucian jiwa bukan hanya sekedar konsep, tetapi ini adalah jalan untuk mendidik hati, agar kalbu kita senantiasa berada di posisi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika jiwa kita telah bersih dari noda, maka hati kita akan menjadi cermin yang sangat jernih, yang memantulkan cahaya keimanan dan kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan tazkiyatun nafsi sebagai salah satu misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertuang di dalam surat Al-Jum'ah ayat yang kedua, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'asa fi ummiyina rasulam minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qabli lafi dhalalim mubin. Yang artinya, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat tersebut di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa misi utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membimbing umat manusia untuk mensucikan jiwa, mengajarkan Al-Quran dan hikmah. Dalam hal ini menegaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya pentingnya tazkiyatun nafsi sebagai kunci kebahagiaan yang hakiki.
Bahkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Asy-Syams, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah secara beruntun untuk menegaskan bahwa hanya mereka yang mensucikan jiwa yang benar-benar beruntung, sementara mereka yang mengotorinya akan mengalami kerugian. Dalam surat As-Sam ayat yang ke-9 Allah berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa. Dan disambung dengan ayat yang 10 yang berbunyi, "Wa qad khaba man dassaha." Dan sesungguhnya merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah bulan Syahrul Mubarakah. Dan pada saat ini kita berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh pengampunan, bulan yang penuh dengan segala kenikmatan, bulan di mana segala amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, di mana di 10 malam terakhirnya menjadi momen yang paling istimewa. Terdapat malam Lailatul Qadar yang nilainya lebih utama daripada 1000 bulan. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatun nafsi pada 10 malam hari terakhir Ramadan adalah momen puncak untuk diri kita membersihkan hati dan noda serta dosa-dosa kita, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjemput malam Lailatul Qadar. 10 hari terakhir ini merupakan waktu yang sangat kondusif untuk memperbaiki kualitas ibadah dan membebaskan diri kita dari penyakit hati. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana Nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza dakhala asru saddan min zarahu wa ahya lailata wa iqadan ahlahu. Bahwasanya pada 10 hari terakhir Ramadan, pada 10 hari malam bersungguh-sungguh di dalam beribadah. Kesungguhan Rasulullah ini melebihi dari kesungguhan malam hari Ramadan sebelumnya. Bahkan di 10 hari terakhir Ramadan ini, malam harinya Rasulullah mengencangkan ikat pinggangnya. Rasulullah juga membangunkan istri-istrinya untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar. Amalan tazkiyatun nafsi pada 10 hari malam terakhir Ramadan adalah, yang pertama adalah iktikaf, menghidupkan malam-malam di akhir Ramadan. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Adapun tujuan melakukan iktikaf ini adalah untuk fokus beribadah, menjauhkan diri dari urusan dunia untuk membersihkan hati. Amalan yang kedua yakni membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan menyukai maaf, maka maafkanlah aku. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak bacaan doa ini adalah menekankan pada diri kita untuk melakukan penyucian jiwa melalui pengampunan, permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
Amalan tazkiyatun nafsi yang ketiga, yakni memperpanjang sholat malam, menghidupkan malam-malam dengan melaksanakan sholat tahajud dengan tujuan menenangkan jiwa kita, menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan ibadah dengan ikhtiar di malam-malam ini dapat membersihkan diri kita dari sifat yang tercela. Amalan tazkiyatun nafsi pada 10 hari terakhir selanjutnya adalah memperbanyak tilawah dan tadabbur Al-Quran. Meningkatkan intensif bacaan Al-Quran dengan memahami maknanya untuk mensucikan kolbu atau hati kita. Amalan selanjutnya adalah muhasabah dan penyucian hati kita, yaitu dengan cara mengosongkan hati atau diri kita dari segala sifat yang tercela, berusaha meninggalkan kesombongan, meninggalkan kedengkian, dan meninggalkan keserakahan serta ketamakan, dan mengisi hati kita dengan sifat yang terpuji, menghiasi diri kita, menghiasi bibir kita dengan memperbanyak lantunan zikir, bertasbih, bertahlil, dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan selanjutnya yaitu sedekah dan berbuat baik. Sedekah yang kita keluarkan di 10 hari terakhir Ramadan adalah sangat utama karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula dengan mengeluarkan sedekah adalah membersihkan harta kita, membersihkan hati kita, dan juga menumbuhkan kepedulian sosial kita kepada sesama, kepada orang-orang di sekitar kita. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan melakukan amalan-amalan ini secara konsistensi di 10 malam terakhir Ramadan, insya Allah kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mendapatkan Lailatul Qadar. Kita akan dapat mencapai tujuan kita, yakni mencapai penyucian jiwa kita dan ketenangan hati. Ibu-ibu Aisyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dapat menghidupkan 10 hari terakhir Ramadan ini. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat meraih malam Lailatul Qadar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah, nasru minallah wa fathun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.